teman-teman mahasiswa yang ada pada saat hari ini? Baik. Langsung saja sedikit kita mengecek kehadiran teman-teman yang ada pada saat ini. Muhammad Ali Imran hadir. Nurul Hadir, Pak. Yes. Hadir, Pak. Nurul. Ya. Oke, baik. Langsung saja kita cepat sedikit. Kita langsung saja memberikan ke kelompok. Nah, di sini kan ada materi yang sudah didapat di PPT-nya kan. Nah, langsung saja kita bagi ke dua kelompok. Mungkin bisa semua cek PPT-nya yang saya sudah berikan. Ya sudah dibuka semua PPT-nya? Sudah, Pak. Nah, di situ ada pengecilan ukuran. Sudah lihat? Nah, di situ kelompok 1 itu mulai dari pengecilan ukuran sampai di mengelompokkan metode pengecilan ukuran khusus untuk kelompok 1. Gimana kelompok 1 mengerti bagian materinya? Nah, untuk kelompok 2 masuk di jenis dan fungsi alat pengecilan ukuran. Sudah dilihat? Sampai di jenis dan alat pengecilan ukuran pada bahan kering, grinder, dan penggiling. Dan terus kalau sudah dilihat pembagian kelompoknya, silakan teman-teman di sini yang saya beri misalnya tanda pengenal di sini di untuk kedua kelompok ini. Nah, yang orang pertama itu Muhammad Ali Imran dengan Jenur Patila. Terus orang tanda pengenal kedua itu Anggun Serbahari dan Nurul. Tidak, maksudnya kan di materinya nanti kelompok 1 kan bahas yang sudah saya bagikan. Nah, terus yang kelompok 2 bahas yang juga saya bagikan. Nah, terus nanti orang 1 dengan orang satunya kelompok 2 bertemu bisa berdiskusi materinya. Begitupun juga dengan orang kedua dengan orang kedua di kelompok 2 bertemu. Nah, kalau selesai sudah berdiskusi, kembali masing-masing ke kelompoknya untuk membahas materi apa yang sudah didapatkan dari kelompok 2 dengan kelompok 1. Berarti untuk waktunya yang saya berikan itu mungkin 10 menit saja untuk diskusi sama kelompok ini. Ya, silakan bertanya jika ada dari kedua kelompok ini yang belum mengerti sendiri lebih. Nah, ya, contoh ini misalkan kelompok 1 ini kan pengecilan ukuran. Nah, kan sudah diutus setiap orang belum sudah dikasih kode orang pertama, orang kedua. Waktunya cuma 10 menit ya, dikasihkan. Ya, bagaimana bermain teman-teman? Sudah selesai? Ya, oke, baik. Apabila sudah selesai, silakan yang orang pertama tadi kembali ke kelompoknya. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, oke. Apabila sudah kembali ke kelompoknya masing-masing, silakan diskusi apa yang sudah didapatkan dari kelompok yang sudah dimasuki tadi.
sebaliknya. Nah begini, itu yang tadi pergi ke contohnya Muhammad Al-Imran ke kelompok 2 berdiskusi apa yang didapatkan di kelompok 2 dia kembali jumpa ke kelompok 1. Nah terus kelompok 1 itu nanti contohnya Muhammad Al-Imran sudah diberikan proyek, dia akan nanti mempresentasikan apa-apa materi yang sudah didapatkan dari kelompok 2. Begitupun sebaliknya, contohnya Muhammad Al-Imran sudah ke kelompok 1. Nah apa-apa yang sudah didiskusikan dengan Anggun kembali lagi ke kelompokmu, terus nanti kamu diskusikan baru presentasikan. Oke, baik. Yang teman-teman yang ada di kelompok 2 silakan menanggapi kelompok 1 ya apabila selesai presentasi. Ya, Materi yang telah kami diskusikan yaitu mengenai pengertian dari teknik konversi bahan yang dimana merupakan dasar proses yang sering digunakan dalam pengolahan pangan. Adapun pengertian dalam pengecilan ukuran yaitu unit operasi yang diterapkan pada bahan padat untuk mengurangi ukurannya dengan menerapkan proses pendinginan, penekanan atau untuk bahan cair mengurangi ukuran gula cairan, emulsi, pengecilan ukuran yang paling sering disebut sebagai homogenisasi atau emulsifikasi. Adapun keuntungan pengecilan ukuran dalam proses pengolahan ini adalah pertama meningkatkan luas permukaan yang dapat meningkatkan kecepatan penyaringan. Kedua yaitu bila dikombinasi dengan penyaringan atau pengayakan akan mempermudah proses pengayakan seperti pembuatan gula halus, bubuk, rempah-rempah, dan penyembuhan. Yang terakhir itu yaitu ukuran partikel yang hampir sama akan menghasilkan campuran yang lebih baik dengan adonan kue. Kemudian ada pun pengelompokan metodenya, yaitu pertama chopping, cutting, slicing, dan ukuran yang berbahan air. Mungkin kalau yang sudah di bahannya padat seperti apa itu contohnya untuk alat yang biasa digunakan untuk pengecilan gula. silakan kelompok 2 juga apabila yang ada yang menanggapi, ada yang bertanya tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Bagaimana dengan saudara Anggun? Bukan saya jawab pertanyaannya. Baik, adapun dari pertanyaan Intan akan saya jawab yaitu alat yang biasa digunakan dalam proses pembuatan media padat yaitu alat yang pertama yaitu cruiser. Cruiser pun terbagi menjadi dua yaitu primary cruiser dan secondary cruiser. Mungkin itu saja. Bagaimana saudara Intan? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses penggunaannya alat tersebut. Ya maksudnya begini ya, dari pertanyaannya Mas Al-Imran, coba jelaskan
bagaimana proses kerja dari alat tersebut yang sudah disampaikan dari komputer bahan. Kan yang disampaikan tadi cuma nama alatnya. Nah, terus yang dibutuhkan Muhammad Al-Miran ini cara pengerjaan dari alat tersebut. Alat ini adalah alat yang bisa bukan alat besar menjadi pegangan yang memiliki. Bagaimana dengan saudara Imran? Terima kasih. Bagaimana apakah Dari kelompok 2, apakah ada tanggapannya tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 1? Sudah tidak ada kelompok 2? Ya, baik. Dari kelompok 2 untuk tanggapannya dari kelompok 1 mungkin tidak ada ya. Silakan kelompok 1 cukup baik. Ya, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan untuk presentasikan materi yang kita dapatkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang saya dapatkan, yaitu jenis dan skala penghasilan ukuran. Adapun fungsi dan jenisnya dikenal dalam 3 kelompok. Yang pertama, alat pengecil ukuran bahan beserta tinggi. Yang kedua, alat pengecil ukuran bahan kering. Yang ketiga, alat pengecil ukuran bahan pembentuk cair. Dan ada jenis dan alat pengecilan ukuran pada bahan kering atau binder adalah pengolahan hasil pertanian. Penggilingan merupakan proses yang paling banyak dilakukan. Mekanisme terjadinya pemecahan bahan disebabkan karena adanya tekanan pada bahan. Tekanan yang diberikan akan diserap oleh bahan sebagai energi. Dan faktor yang mempengaruhi dalam proses penggilingan adalah yang pertama jenis bahan yang dihancurkan, yang kedua kadar air, yang ketiga kecepatan, dan keempat daya yang tersedia, dan yang terakhir tingkat kehalusan bahan yang dipanggil. Baik, itu saja. Apa ada silakan. baik? Pertanyaan saya yaitu jenis bahan apa? Jenis bahan apa yang berbahan berserat tinggi? baik, yang jenis bahan yang berserat tinggi yaitu butter dan grater. Mungkin yang dimaksud itu alatnya, yang pertanyaannya itu mungkin bahan apa saja yang berserat tinggi. Jadi percepat ya untuk Nur Ainun jawaban dari pertanyaan yang dari nomor 1. Silakan dijawab secepatnya. Baik, bahan berserat tinggi itu seperti sayuran hijau,
kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran akar seperti umbi, wortel, dan kentang. Bagaimana dengan saudara Muhammad Imran? Apakah jawaban dari kelompok 2 diterima? Silakan kelompok 2. Ya baik, itu saja mungkin dari presentasi antara kelompok pada hari ini, itu tentang materi melakukan teknik konversi bahan. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa sih sebenarnya itu tentang konversi bahan. Nah, di sini itu teknik konversi bahan merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi melalui berbagai metode seperti pemotongan, penggilingan, penghancuran, pencampuran ataupun pemanasan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, nilai guna, dan daya simpan bahan. Konversi bahan digunakan di berbagai bidang seperti industri pangan, manufaktur, dan kimia. Apakah dari kedua kelompok ini sudah memahami materi yang sudah dipresentasikan pada hari ini? Bagaimana kelompok kedua? Apakah masih ada yang ingin ditanggapi dari kelompok satu atau kelompok satu pun menanggapi kelompok kedua dari materi yang diberikan? Oke, sudah tidak. Nah, kalau mungkin sudah tidak ada, mungkin begitu saja presentasi kelompok 8 pada hari ini dengan materi jigsaw. Saya tutup.